Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dengan NPM 2317041010. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sensor, karakteristik sensor, dan prinsip-prinsip fisika terkait sensor. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Definisi sensor. According to Instrument Society of America, sensor can be defined as a device which provides a usable output in response to a specified measurement. Here the output is usually an electrical quantity and measurement is a physical quantity, property or condition which is to be measured. Menurut Instrument Society of America, sensor dapat didefinisikan sebagai perangkat yang memberikan keluaran yang dapat digunakan sebagai respon terhadap besaran ukur yang ditentukan. Di sini, output biasanya berupa kuantitas listrik dan besaran ukur adalah kuantitas fisik, properti, atau kondisi yang akan diukur. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi ukur atau merespon sebuah fisik dalam lingkungan atau sistem, seperti suhu, tekanan, cahaya, kelembapan, gerakan, atau parameter lainnya, dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca atau diproses oleh manusia atau sistem elektronik. Sinyal keluaran sensor biasanya berupa sinyal listrik, namun dapat juga dalam bentuk sinyal optik atau mekanis, tergantung pada jenis sensor dan aplikasinya. Sensor sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, ilmiah, medis, dan konsumen, karena memungkinkan otomatisasi pengendalian dan pemantauan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, definisi transducer. Transducer, a device that convert a signal from one form of energy to another form. Transducer adalah perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Biasanya, transducer digunakan dalam konteks pengukuran dan sensor untuk mengonversi sinyal fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, suara, atau gerakan menjadi sinyal listrik atau sebaliknya. Dalam banyak aplikasi, transducer adalah komponen penting yang memungkinkan deteksi dan pengukuran fenomena fisik. Selanjutnya, contoh-contoh sensor. Pada displacement, position, and proximity sensor ada potentiometer, strain gauge element, capacitive element, differential transformers, eddy current proximity sensor, inductive proximity switch, optical encoders, pneumatic sensor, proximity switch, Hall effect sensor. Pada velocity and motion ada incremental encoder, tachogenerator, dan piezoelectric sensor. Pada force ada strain gauge load scale. Pada fluid pressure ada diaphragm pressure gauge, capsule bellows pressure tubes, piezoelectric sensor, dan tactile sensor. Pada temperatur ada bimetallic strip, resistance temperature detectors, thermistors, thermodiodes, and transistor, thermocouples, like sensor, photodiodes, photoresistor, phototransistor. Selanjutnya ada karakteristik sensor. Yang pertama yaitu karakteristik statis, mengacu pada respon sensor atau transducer terhadap perubahan dalam besaran fisik yang diukur ketika berada dalam kondisi tetap atau statis. Yang kedua, karakteristik dinamis, menggambarkan respon sensor atau transducer terhadap perubahan cepat dalam besaran yang diukur atau dinamis. Pada karakteristik sensor statis ada akurasi, presisi, resolusi, sensitivitas, linearitas, histeresis, span, dan repeatability. Pada karakteristik sensor dinamis ada rest time, time constant, delay, dan respon frekuensi. Selanjutnya, prinsip fisika terkait sensor. Yang pertama ada prinsip dasar pengukuran. Prinsip pengukuran sensor bekerja dengan mengubah suatu besaran fisik seperti suhu, tekanan, atau cahaya menjadi sinyal listrik. Yang kedua, termodinamika.
Sensor suhu seperti termokouple dan RTD bekerja berdasarkan prinsip termodinamika. Yang ketiga, elektromagnetisme, seperti sensor LVDT dan takogenerator beroperasi berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, optika. Prinsip optika sensor berbasis cahaya seperti photodiodes dan optical encoders menggunakan prinsip optik untuk mendeteksi cahaya atau radiasi. Yang kelima, mekanika. Sensor gaya dan tekanan seperti load scale dan strain gauge mengukur perubahan fisik yang dihasilkan oleh gaya. Yang keenam, sifat material. Sensor berbasis resistansi seperti termistors dan RTD mengandalkan sifat konduktivitas dan resistivitas bahan untuk mengukur suhu. Yang ketujuh, pengolahan sinyal. Metode pengolahan sinyal dari sensor baik yang bersifat analog maupun digital. Yang kedelapan, kalibrasi dan standarisasi. Pentingnya kalibrasi sensor untuk menghasilkan akurasi dan presisi pengukuran. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita diminta untuk menyocokkan pengertian dari karakteristik sensor yang benar. Yang pertama, menjelaskan perbedaan maksimum yang akan ada antara nilai aktual. Jawabannya adalah resolution. Yang kedua adalah deviasi keluaran sensor pada titik tertentu dari sinyal input ketika didekati dari arah berlawanan. Jawabannya adalah histeresis. Yang ketiga, perbedaan antara pembacaan terendah dan sinyal keluaran atau pembacaan sebenarnya dari suatu alat pengukuran. Jawabannya adalah repeatability. Contoh soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan perbandingan kapasitas kapasitor pelat sejajar 1 dan 2. Untuk soal seperti ini, kita bisa menentukan dengan cara seperti gambar berikut ini. Soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan medan listrik pada titik A, B, dan C menggunakan hukum Gauss. Untuk soal seperti ini, kita dapat menentukan seperti pada gambar berikut ini. Soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan kuat medan listrik. Untuk soal seperti ini, kita dapat menentukan dengan cara seperti gambar berikut ini. Untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan nilai resistansi. Untuk gambar pertama, itu ada warna merah, merah, dan gold. Dan untuk warna kedua, itu ada kuning, ungu, orange, dan gold. Untuk itu, kita bisa menentukan seperti gambar berikut ini.